Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini marilah kita belajar bersama melanjutkan materi pelajaran fikih. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi kurban. Apa saja yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pengertian, sejarah dan hukum kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kuroba atau koroba yang berarti dekat. Sedang menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga dengan udhiyah. Sejarah kurban di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah ini termaktub di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berikutnya
Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Kita lanjut. Hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Di sini ditandai yang mampu, bagi yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagian ulama sebagian, jadi tidak seluruhnya. Ya. Sedangkan menurut jumhur ulama, apa itu jumhur ulama? Sebagian besar ulama, mayoritas, ya mayoritas berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah dengan alasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum, yang artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Apa itu nazar? Nazar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Baiklah anak-anakku, cukup sekian materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pengertian sejarah dan hukum kurban. Semoga bermanfaat bagi kalian. Pak Razi akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.